Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, dan kita memasuki masalah zakat, masih di masalah zakat yang sebelumnya sudah kita bahas. Zakat itu ada 6 harta yang wajib dizakatin, itu di mazhab Syafi'i. Kemudian ada satu lagi zakat jiwa atau zakatul fitrah atau zakatul badan. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang zakatun naqd, zakat nakden atau zakat uang. Kalau yang di dengan kondisi yang ada sekarang, itu uang masuk ke zakat nakden. Karena nakden itu aslinya kan dinar wa dirham. Ya, aslinya itu. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak dengan ukuran tertentu. 1 dinar 4/4 gram kalau nggak salah, 4,25 gram kalau nggak salah ya, seingatannya segitu. Nah, karena zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan uang emas dan uang perak. Kalau dulu kan menggunakan uang emas dan uang perak itu untuk badal atau untuk menukar barang, jadi ada nilainya, sama-sama bernilai. Yang dipakai itu bernilai, barangnya memang emas itu bernilai, kemudian barang yang dibeli atau ditukar dengan dinar itu memang bernilai juga. Tapi sekarang sebetulnya barangnya tidak bernilai, kertas saja yang ditulisi atau dicetak tertentu, tapi hanya ada sekedar unsur kepercayaan kepada suatu negara dengan alat tukar tersebut. Kan itu sekarang ini uang yang sekarang ini ada di kertasnya. Nah, ulama memfatwakan bahwa uang sekarang, karena biasanya kalau zaman dahulu setiap negara ingin mencetak uang itu menaruh emas dengan sejumlah uang yang akan dicetak, maka itu zakatnya memakai nisab emas, zakat uang. Nah, dalam hal ini uang tabungan. Kemudian yang selanjutnya dikatakan wafit tijarah, dan di zakat perniagaan. Ya, zakat tijarah ini adalah zakat yang tidak ada yang ainul yang bendanya itu yang dijual belikan itu tidak ada zakatnya. Maksudnya begini, ada orang yang dia buka usaha money changer. Money changer berarti kan nakden maksudnya. Apakah wajib dizakatin? Enggak. Kenapa? Karena sudah ada zakat nakdennya. Nakdennya tetap dizakatin, jadi ngitung nakden dia. Kan pasti kalau uang money changer itu pasti kan ada modal. Ya, masih ada modal, kan mungkin ada modal. Dia beli valuta asing, kemudian dia jual valuta asing, kan mesti ada modal. Nah, itu yang dihitung dari awal nisab. Awal haul itu nisabnya dihitung dari awal haul. Beda dengan tijarah yang nisabnya dihitung di akhir haul. Ya, kemudian jual beli emas dan perak, toko emas, toko perak itu juga tidak ada zakat tijarahnya, tapi adanya zakat nakdennya. Ya, jual beli emas otomatis pasti ada emas yang ditaruh di situ kan. Nah, itu yang dihitung, sama ngitungnya dengan zakat nakden atau zakat uang simpenan. Nah, kemudian dikatakan wafit tijarah rub'ul usyur, 2,5% juga. Ya, 2,5%. Tapi 2,5%-nya ini sekali lagi diambilnya bukan dari modal, tapi diambilnya dari harga jual. Harga jual berarti kan ra'sul mal plus ribih, modal plus keuntungan, jadinya harga jual, kan gitu. Jadi
keuntungannya misalkan harga modalnya 100.000, keuntungannya 50, makanya dihitung bukan 100, bukan 50, tapi 150 dari harga barang tersebut. Nah, dan ngitungnya kapan? Ngitungnya di akhir haul, sejak dia pertama kali membuka toko tersebut atau niaga tersebut, maka dihitunglah kemudian haulnya 1 tahun kemudian. Bukan dihitung dari awal, tapi dihitungnya di akhir. Ya, di akhir, tutup buku lah, tutup buku. Kemudian wa syurutuha, dan syarat-syaratnya ada 7, ada 6. Syaratnya ada 6. Yang pertama al-awalu al-urud dunan naqd, barang yang dijual itu barang. Dunan naqd bukan uang seperti sorofah itu tadi atau money changer. Kalau money changer atau jual beli emas perak itu tidak dikeluarkan zakat tijarohnya, sekali lagi, tapi zakat nakdennya. Ngitungnya, perbedaan ngitungnya cuma di haul aja ya. Kalau di uang tabungan atau emas perak, haulnya itu dihitung setelah mencapai nisab. Tapi kalau dijual beli atau tijaroh, haulnya dihitung mulai dari awal dia buka dan dia niat. Nanti ada pembahasannya. Kalau jasa bagaimana? Kalau jasa enggak, misalkan dia buka usaha jasa seperti mungkin apa? Apa? Konsultan mungkin, atau dia buka apa, penghasil jasa yang intinya tidak berjual beli barang tapi menjual beli jasa, itu tidak ada zakatnya. Termasuk juga zakat profesi ya, aslinya itu kalau di mazhab Syafi'i nggak ada, atau zakat bulanan, zakat kerja apa saja, misalkan karyawan, seorang karyawan mengeluarkan zakat sekian-sekian, itu sebetulnya kalau di mazhab Syafi'i, di mazhab Syafi'i sendiri itu tidak ada, tapi itu fatwa ulama mutaakhirin, ulama-ulama baru, terutama Syekh Yusuf Al-Qaradawi kalau nggak salah yang memfatwakan itu. Jadi silakan kalau mau pakai fatwa itu silahkan, kalau tidak pakai juga silahkan. Cuman ada beberapa orang yang nanya, kalau misalkan kita di perusahaan kita itu memang dipotong, tidak mau dipotong. Meskipun nolak tidak bisa, harus dipotong sudah. Untuk zakat profesi tadi, gimana hukumnya? Ya sebenarnya kalau Anda tidak ridho, hak Anda. Tapi kalau Anda ridho, maka jatuhnya sedekah dan pahala. Terus gimana? Ya mending ridho. Loh, daripada tidak ridho, tidak oleh apa-apa. Ya dapatnya dia dapat nanti di yaumil qiyamah, dia dapat, karena apa namanya, dihukumi zalim si pengusahanya tersebut kalau tanpa persetujuan dia motong gaji itu. Kan hukumnya haram, hukumnya kalau memotong gaji seseorang tanpa kesepakatan di awal, bahkan mengakhirkan gaji itu termasuk maksiat loh. Misalkan kita sepakat nih, pekerja nih, gajinya setiap bulan tanggal 30 atau tanggal 29 lah, atau mungkin gampangnya tanggal 1 lah, tanggal 1 misal, tanggal 1 ternyata ditunda sampai tanggal 2. Hukumnya apa? Haram, kecuali pegawainya ridho. Mungkin dinego gitu ya, lagi kosong apa gimana terus pegawainya ridho, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada apa permintaan maaf, minta ridhonya apa segala macam, tahu-tahu ditunda besok, hukumnya dosa ya, menunda-nunda gitu. Kemudian kita kembali lagi. Jadi intinya zakat tijarah yang pertama adalah barang, bukan jasa. Kemudian yang kedua, niyatut tijarah. Syarat yang kedua adalah memang niat pedagang, niat usaha. Dia ada niat usaha, bukan kayak misalkan ada orang untuk invest, beli rumah di perumahan, atau mungkin bikin perumahan tapi dibuat investasi sama dia, bukan niat untuk jual beli tapi untuk simpenan. Kalau harga
lagi tinggi daerah tersebut dia jual. Itu tidak masuk tijarah. Itu tidak masuk zakat tijarah. Karena rumah walaupun dia punya banyak itu tidak masuk tijarah. Kalau showroom bagaimana? Kalau showroom mobil tijarah, karena jual beli mobil ya kan. Kalau showroom mobil. Tapi kalau misalkan rumah dia memang jual beli rumah, real estate misalkan, dia memang usahanya seperti itu. Bukan untuk investasi tapi memang langsung jual, tidak pakai nunggu nanti harga naik baru dia jual, enggak. Itu masuknya tijarah. Ya, bukan ditunda nanti akan aku jual kalau harganya sudah tinggi, bukan seperti itu. Dia beli tanah misalkan beli tanah banyak tapi tidak langsung dijual, dia menunggu harga itu naik, itu tidak masuk zakat tijarah. Kemudian yang ketiga iktiranun niyah bitamalluk, dan yang ketiga niat tijarahnya itu dengan dia posisi sudah punya barang untuk dijual. Ya bukan angan-angan, aku niat insya Allah nanti aku mau usaha jual beli kue misalkan, tapi kuenya mana? Belum ada, masih rencana. Nanti hitungan haulnya juga nanti, walaupun niatnya sekarang, tapi hitungnya nanti kalau dia sudah memang buka toko tersebut dan ada barang dan sudah memulai bisnis, baru dihitung di situ. Kemudian yang keempat yakuna tamalluki bimuawadhah, dan kepemilikan barang jualan tersebut harus dia lakukan itu dengan modal atau kulaan. Bukan misalkan ya dia dapat warisan kemudian warisannya itu dijual. Misalkan dia dapat warisan gudang isinya barang-barang apa begitu ya, misalkan isinya apa, mungkin sepatu gitu atau mungkin tas mungkin atau apa, terus yang di gudang tersebut warisan itu tadi dijual, apakah itu masuk tijarah? Enggak, itu enggak, karena dia dapat dari waris aslinya kan, kecuali nanti setelah itu dalam perjalanan waktunya dia kan akhirnya kulaannya dengan uang tersebut, maka ini masuknya ke haul tadi. Nah masuknya hitungannya haul. Tapi sebetulnya walaupun dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, dianjurkan mengeluarkan sedekah. Kayak misalkan ada usaha ini nih, ya setiap usaha lah, pokoknya usaha apapun yang menguntungkan dan dia dapat keuntungan di situ, dianjurkan dia untuk sedekah, untuk berkah nih hartanya dia. Kayak dulu, zaman dulu di Jawa Timur sini nih banyak sarang burung, kalau sekarang katanya tidak ada tuh. Ya sarang burung kan banyak kalau di Jawa Timur. Kalau sekarang di Kalimantan mulai banyak, sampai dijuluki waladun soleh katanya. Tidak ada modal yang banyak, tapi dia dapat keuntungan yang luar biasa. Apakah itu ada zakatnya? Nggak ada zakatnya itu. Tapi seyogyanya walaupun tidak ada zakatnya, keuntungan yang sedemikian besar, sedekah lah. Ya, jadi setiap barang yang memang tidak ada zakatnya di situ, jangan terus kita senang. Kita bahas ini hanya tentang kewajiban saja. Ya kayak tadi contohnya, dapat warisan nih, satu gudang isinya barang semua bisa dijual. Tapi di sini dikatakan tidak masuk ke sini bab zakat tijarahnya. Nggak masalah, walaupun nggak wajib, tetap saya keluarkan karena saya dapat keuntungan langsung, ini rezeki nomplok kan ini saya. Dapat langsung tiba-tiba warisan dengan sedemikian banyak barang, anak keluarkan zakatnya. Kalau perlu dilebihin, walaupun tidak wajib. Nah, itu lebih afdal. Kemudian yang kelima, Allah yanidha naqisan binaqdihi fi atnail haul. Tengah-tengah haul tahu-tahu barangnya dirupakan, misalkan dirupakan rumah mungkin, atau di barang ya sudah dirupakan sesuatu, jadi sudah kayak model berhenti untuk berdagang. Jadi barang dagangan yang sudah laku kemudian dirupakan barang yang tidak dijual, itu tidak dihitung. Itu intinya. Orang jual beli ini biasanya ya, jual beli dia dapat keuntungan nih. Keuntungannya biasanya mungkin macam-macam orang punya hitungan sendiri. 50% kembali ke modal untuk tambahan modal, 50% mungkin untuk ya dia sendiri buat apa keperluan. Hanya 50% dipakai untuk keperluan sehari-hari bla bla bla, ada sisanya mungkin dia beli tanah atau
buat cicilan motor mobil misalkan. Nah, apakah ini dihitung nanti di akhir tahun? Enggak. Ini enggak masuk dihitung. Yang sudah diinikan ya, yang sudah keluar dan jadi barang lain, ini enggak dihitung. Yang dihitung itu adalah barang dagangan yang ready atau yang ada di orang belum dibayar tapi yakin akan dibayar. Yang sudah laku dan berupa macam-macam nanti lakunya tersebut, baik berupa langsung jadi modal atau sebagian tadi yang Anda bahas tadi dijadikan untuk keuntungan pribadinya, keperluan pribadinya, itu tidak ada hitungan. Tidak ada hitungan sudah. Itu maksudnya. Kemudian yang as-sadis, yang keenam, Allah yaksidal kunyata fi adnail hal, dan dia tidak maksud untuk wis mandek. Ya, mandek jualan. Misalkan mungkin dia lihat agak sepi atau gimana, wis berhentilah, tutup tokonya, dan dia niat sudah untuk berhenti jualan. Ini tidak atau terputus halnya, karena dia niat untuk wis sudah mandek, wis gak dodolan mana. Nah, begitu dia niat betulan loh ya, bukan niat untuk memutuskan hal. Ada orang mungkin niatnya memutuskan hal supaya apa? Supaya dia tak keluarkan zakat. Dia niat, aku niat mandek, ditutup tokonya 2 hari 3 hari, habis itu buka lagi. Ini hailah ini, dan haram hukumnya kalau hailah itu. Kayak begini ya, ada orang punya tabungan, nah tabungannya ini banyak nilainya, cuman mestinya ngeluarkan zakat padahal 2,5% itu bagi orang yang sudah mencapai nisab itu kan kecil. Cuman dia mungkin atau gimana, atau mungkin ada keperluan lain begitu mungkin ya, kita husnudon. Terus uangnya ini dikasihkan anaknya, tapi ini jangan ditiru ya. Dikasihkan anaknya sudah haul kurang 1 hari misalkan lusa hari Senin jatuh tempo. Ya, hari Senin jatuh tempo keluarkan zakat. Sekarang harta itu dikasihkan anaknya semua. Otomatis begitu hartanya dikasihkan anaknya, terputus halnya. Ya kan? Terputus, berhenti. Anaknya sudah serah terima itu harta, misalkan 100 juta gitu ya. Sudah, terima kasih kan. Baru mau bangkit si anak itu, mau berdiri, panggil lagi. Mana tadi uang yang Bapak kasih? Mana? Loh, kenapa? Sudah ini. Diminta lagi 100 jutanya. Gimana nih hukum status zakatnya? Mulai nol lagi halnya, mulai nol lagi, itu kan nol lagi. Dan ini helah ya, jangan ditiru. Loh, kan kalau sudah dikasihkan ke anaknya tidak bisa balik. Bukan, memang hibah itu ya, hibah itu ada syaratnya. Kalau hibah kepada orang selain furu, maka tidak bisa diminta lagi, kecuali si orang yang dikasih hibah tadi mengembalikan. Karena akad itu ada yang bisa dibatalkan dua belah pihak, ada yang satu pihak. Jadi dua belah pihak yang harus membatalkan, sepakat baru batal. Ada yang cuma sepihak saja. Salah satunya kalau hibah di furu, apa furu? Anak. Hibah ke anak ini bisa diambil lagi walaupun si anak tidak setuju. Kalau di orang lain hibahnya tidak bisa diambil lagi. Sudah akad, misalkan ada orang nih, saya kasih kamu 1 juta hibah buat anda, temennya misalkan. Udah lama, aku pernah ngikon duit 1 juta balik no sih, tidak bisa. Tidak bisa itu. Jadi hibah sama orang selain furu itu tidak bisa diminta lagi. Tapi kalau di furu bisa diminta lagi. Anta wa maluka li abik, kata Nabi. Nah seperti itu, tapi helah, tapi jangan dilakukan. Hukumnya gimana? Kalau memang dia saking meditnya tidak mengeluarkan zakat sampai bikin helah seperti itu, ya haram, ya dosa dong. Lagian kesian si anak ini sudah berbunga-bunga oleh duit akeh 1 juta, ternyata jaluk mana ya. Ya sama begini, kalau misalnya dia maksudnya berhenti untuk berniaga dengan alasan untuk memutuskan hal, ya dosa dong.
akhirnya tidak berkah. Kemudian wajibuha rubu usyur gima, dan wajibnya adalah rubu usyur, ini 1/40 atau 2,5% dari gimah wa yugawam bijinsin ra'sil mal, dari gimah nilai, dan nilainya ini yang tadi kita bahas ya, nilainya itu adalah nilai barang yang dijual atau dengan harga jual barang yang ada, dan memakai ra'sul mal, memakai mata uang jenis ra'sul mal dalam arti dinar atau dirham. Ya, modalnya apa dulu? Kalau modalnya dinar, nisabnya emas. Kalau modalnya dirham, nisabnya perak. Tapi zaman sekarang modal kebanyakan uang, maka nisabnya jatuhnya nisab emas. Nah, jatuhnya nisabnya itu nisab emas. Au binaqdil balad in amin malakau bi'aradin, yang tadi sudah kita bahas ini sama. Wa yustatu kaunu nisaban illa fi akhir haul, dan tidak disyaratkan untuk nisab kecuali akhir haul, akhir tahun dari kepemilikan, sejak dia niat buka usaha, memulai usaha, baru dihitung haulnya. Nah, tapi sekali lagi kalau misalkan memang tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak memenuhi syarat, ya sudah, sedekah. Bukan berarti tidak wajib itu kita harus senang. Ya tidak wajib terus alhamdulillah gitu, alhamdulillah aku gak wajib. Jangan, karena ada keberkahan ketika kita sedekah. Dan sedekah ini pahalanya sangat besar di dunia, karena kalau sesuatu yang menyangkut harta, ibadah yang menyangkut harta ini akan susah kita lakukan, akan lebih berat kita lakukan dibanding ibadah yang menyangkut badan. Nah, kenapa? Karena nilai pahalanya sangat besar. Maka itu dianjurkan kita untuk sedekah, walaupun tidak wajib untuk melakukan zakatnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada? Hah? Ternak ilalang, ternak jangkrik, ternak lebah, ternak cacing termasuk, apakah perlu mengeluarkan zakat? Enggak. Kalau ternak binatang-binatang selain binatang yang wajib dizakatkan, wajib dizakati itu enggak. Jadi ternak Cacing. Cacing. Cacing yang kecil-kecil. Buat apa? Buat ikan. Oh, makan ikan. Kalau buat makan enggak boleh. Makanan ikan kecil. Makanan ikan ya boleh. Kalau buat makanan ikan ya. Atau itu apa yang semut itu? Kroto. Boleh sih kalau seperti itu. Apakah perlu mengeluarkan zakat? Enggak. Karena ternaknya ini kan bukan jenis binatang ternak yang wajib dizakati. Binatang ternak yang wajib dizakati itu kan cuma unta, sapi, kambing. Selain daripada itu enggak, kelinci misalkan enggak, atau kucing mungkin ya. Ada orang ternak kucing yang mahal-mahal, itu apakah wajib zakat? Enggak. Burung yang mahal-mahal, kan ada burung mahal-mahal, enggak wajib zakat. Ada lagi? Hah? Warung itu lebih ke jasa sih sebetulnya, memasakkan, bukan jual beli barang ya, tapi sudah makanan jadi. Cuman dihitung aja sih kalau warung itu, tapi ngitungnya agak repot. Ngitung zakat warung repot ya. Gimana ngitungnya? Hah? Repot. Tapi zakatin aja. Waalaikumsalam. Apa orang miskin wajib bayar zakat? Orang miskin apakah wajib bayar zakat? Orang miskin itu kalau zakat, apanya yang dizakatan? Hah? Kan sudah kita bahas, zakat itu ada zakat harta benda, zakat jiwa. Kalau zakat jiwa masih masuk akal. Orang miskin tapi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun dalam hal yang sama, dengan waktu yang sama, dia juga dapat zakat. Dia mengeluarkan plus dapat. Ada yang begitu. Dia wajib zakat plus mustahik zakat.
Kalau di zakat mal kayaknya kan tidak mungkin ya. Apa coba? Oh, zakat nakden. Nah, berarti dia kaya dong punya tabungan. Hah? Ada lagi pertanyaan? Apa? Bank. Usaha uang kalau ada ribanya jelas haram. Tapi kalau dia sistemnya itu sistem kayak kirot atau apa sistem syariat, usahanya itu masuknya ke nakden kalau pakai uang itu, bukan ke tijarah. Sama kayak sorofah. Tapi kalau pakai sistem riba ya jelas haram sih ya. Hah? Loh, BPR atau bank kredit itu yang jelas-jelas ada bunganya yang itu haram. Kemudian mereka ternyata mengeluarkan zakat misalkan. Padahal kan tidak ada zakatnya di situ kan. Di samping itu adalah usaha yang haram dan juga sebetulnya tidak ada zakatnya di situ. Terus gimana kalau mereka jangan zakat, sodako lah misalkan. Gimana menerimanya? Kalau kita yakin bahwa itu adalah hasil dari usaha yang haram, menerimanya jelas haram. Tapi kalau kita tidak tahu, ya namanya tidak tahu kan tidak ada hukum. Sama kayak korupsi. Ada cerita lucu sini. Ada seorang pejabat nih, nanya, Ana, kata dia ya, Ana ini mau nanya, kan sodako itu pahalanya besar. Orang yang sodako bisa dilipat gandakan sampai ribuan kali lipat, sampai bahkan jutaan kali lipat. Ya, terus anggap nih, saya korupsi 500 juta. Kemudian yang 250 juta saya sodakohkan. Sodako ke pondok pesantren, panti asuhan, masjid, musola. Terus buat kalau orang Madura bilang nyabis. Ya, buat nyabis kiai, nyabis habaib. Udah 250 juta ya. Anggap pahalanya 10 kali lipat. Berarti saya akan mendapatkan pahala 2,5 M dari 250 yang saya sodakokan. Terus dan saya korupsinya 500 juta, berarti kan saya masih sosok pahala 2 M. Ini pertanyaan orang betul yang bertanya. Anak kaget waktu dia tanya begitu. Secara logika akal-akalan ya memang iya ya kan. Kalau gitu-gitu kan. Akhirnya anak pakai katanya kalamnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Sekarang kalau ngomong itu pakai Ba'alawi. Beliau dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah mengatakan apa? Orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan amal ketaatan dengan modal dosa, kayak tadi itu contohnya. Beliau menyontohkan seperti orang mencuci najis dengan air kencing. Maksudnya, yo sampai kiamat gak bakal suci. Sampai kiamat gak bakal suci. Lah dia sodakoh dengan uang korupsi. Ya tidak dapat pahala, malah dosa. Dan yang nerima gimana? Kalau yang nerima itu tahu itu hasil korupsi, alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Yai, Habib, ini saya barusan korupsi tidak ketahuan, moga-moga aman, ini ada rezekinya. Haram nerimanya, bahkan wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Gak mau piro sih? Lek akeh moga-moga selamat lah. Lek didik mau dia tidak. Atau di masjid takmir ini saya kasih bantuan, alhamdulillah saya korupsinya lancar ini, moga-moga berkah. Haram, bahkan kalau sudah jadi bangunan didodol bangunan. Dari uang haram. Ya, jadi tidak ada manfaatnya, malah dosa yang ya. Terus dia ngomong apa ya, anak kaget. Teman-teman kami itu soalnya banyak yang kayak gitu, jadi berani korupsi dengan ini. Pokoknya korupsi ono sedekah ya. Jadi kayak mencuci uang gitu ya, mencuci uangnya masalah uang haram gitu, supaya jadi halal lagi ya Allah. Pakai akal-akalan ini, logika. Jadi tetap haram. Kalimantan Selatan, Alhamdulillah. Mau tanya apa boleh penerangan jalan ngambil listriknya dari musola?
Kalau misalkan listrik dari musola itu wakaf untuk musola, tidak boleh. Tapi kalau bukan wakaf untuk musola masih boleh. Kalau listrik wakaf itu yang diperuntukkan untuk apa dulu? Kalau diperuntukkan untuk masjid, tidak boleh untuk yang lain. Tapi kalau bukan itu wakaf tapi milik atau mungkin masjid membayar gitu, bisa dipakai dengan catatan membayar ujrohnya, membayar kayak sewanya atau apanya gitu. Nah, Jasa pertukaran uang atau money changer apa perlu zakat? yang tadi saya sampaikan, tadi money changer atau sorofah ke bahasa Arabnya itu tidak wajib dizakati sebagai tijarahnya, tapi nanti hitungannya zakat nakden. Sama kayak toko emas, toko perak, masuknya bukan zakat tijarah tapi masuknya zakat nakden. Hitungannya kan beda, hitungan holnya yang beda itu. Kalau nisabnya sama aja. Kalau hitungan holnya kapan memulai hol dan nisab itu yang menjadi perbedaan. Apa? Nemu uang di jalan, kemudian dimasukkan ke masjid, kotak masjid. Orang kalau nemu barang yang berharga di jalanan itu namanya lukotoh. Dan lukotoh ini ada beberapa persyaratan dan ada beberapa gambaran. Ada 8 kalau nggak salah, 8 gambaran lukotoh. Jadi kalau dia nemu barang berharga misal uang gitu di masjid, maka dia bertanggung jawab untuk mengumumkan ini uang selama 1 tahun dan menyimpannya dengan aman. Dan kalau dia gunakan, misalkan dimasukkan ke dalam kotaknya masjid, maka dia doman. Doman ini dalam arti bertanggung jawab. Kalau si pemilik datang, maka dia tawari 2 opsi. Yang pertama, uang sampean sudah saya masukkan kotak, ridho enggak? Enggak, ya sudah, ditempui. Gitu. Kalau takmirnya yang dikasihkan ke takmir, maka tanggung jawabnya akan berpindah ke takmir. Maka itu kita kalau nemu barang atau sesuatu di jalanan, ya, barang berharga, dompet atau apa, kita jangan ambil kecuali kita mampu bertanggung jawab di sini. Kalau kita mampu bertanggung jawab dan kita yakin kita amanat, kita boleh ngambil. Karena begitu kita ambil, maka kita bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita umumkan ini barang setahun. Kalau sekarang gampang ngomongnya, bisa di media-media sosial kan. Kalau ketemunya di masjid, kita tinggal ngumumkan aja di masjid itu ada barang ketinggalan. Nah, kalau kita serahkan ke takmir, maka tanggung jawab itu akan berpindah ke takmir. Kalau takmirnya ternyata tidak amanat, kita ikut dosa. Karena kita yang ngambil awal. Kalau kita biarkan, ya sudah, nggak tanggung jawab kan kita. Maka itu afdal kalau orang mampu bertanggung jawab dan dia merasa dia memang amanat untuk menyelamatkan barang temuan yang berharga tersebut. Dan tidak bisa dia gunakan kecuali dia umumkan itu tadi. Kalau dia gunakan maka dia dhaman. Kalau orang yang punya datang. Setelah 1 tahun boleh dimiliki, tapi dengan dhaman tadi, tetap dhaman. Kalau misalkan 2 tahun kemudian yang punya datang dengan menunjukkan ciri-cirinya benar itu memang uangnya dia, dengan buktinya atau segala macam begitu, wajib kita temui. Itu namanya dhaman. Ada lagi? Iya. Oh, ini suap maksudnya ya. Suap itu ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap sama yang disuap sama-sama masuk neraka, kecuali kalau tanpa suap itu maka hak kita menjadi terdolimi. Kita misalkan kita ini punya tanah, benar-benar punya tanah. Cuman mungkin gimana atau orang yang sana yang nuntut tanah itu mungkin uangnya lebih banyak atau gimana.
Atau ini tanah kita tapi kita tidak bisa mengklaim kecuali kita bayar yang tidak semestinya atau menyuap. Kalau seperti itu boleh enggak? Boleh. Kalau terpaksa begitu. Kalau enggak, hak kita dikebiri atau hak kita tidak dikasihkan, maka boleh untuk kita suap itu. Tapi kalau ini bukan hak kita, tapi dengan kita mengeluarkan uang maka menjadi hak kita. Oh, ini jelas dosa besar, sama-sama masuk neraka nih. Kalau tadi itu kan keadaan terpaksa, mau tidak mau, ini hak anak. Kalau anak tidak mengeluarkan duit, gak bakal dapat, ini hak anak. Nah itu beda dengan itu, bukan hanya dia tapi dia mengeluarkan uang supaya dia dapat. Jadi boleh kalau terpaksa. Ya. Ikut gerak jalan dapat hadiah, tergantung. Yang pertama, gerak jalannya ada maksiatnya enggak? Oh, enggak ada, aman. Yang kedua, hadiahnya dari mana? Oh, hadiahnya diambil dari iuran peserta. Ya, iuran peserta. Jadi peserta beli kupon dan itu dijadikan hadiah. Hukumnya haram. Haram kalau ini sudah. Kecuali kalau misalkan Anda salah satu atau dua peserta yang tidak membayar tapi punya hak yang sama. Ini muhalil nih. Maka itu boleh. Atau ketiga, enggak, bukan dari iuran, terus dari sponsor. Dilihat dulu sponsornya sponsor haram enggak? Oh, sponsor minuman keras. Udah. Gerak jalan malah sponsor minuman keras. Ini mau kesehatan kok malah sponsornya Homer. Ada lagi? Jadi semuanya mendapatkan haknya, uang yang dibayarkan itu persis nama dari Door prize maksudnya, bukan hadiah. Kalau hadiah tetap tidak bisa dong. Kalau hadiah itu kan berarti yang menang dapat toh. Nah, ini semuanya dapat. Ya bukan, ya itu bukan lomba sih. Uang jadikan barang. Nah ya. Sebenarnya dapat semua. Kalau seperti itu beda lagi. Yang anu diundi cuma semuanya dapat. Hah? Apa? Diundi cuma semuanya dapat. Loh, diundi tapi semua dapat. Ngapain diundi? Ya cuma sama caranya aja. Intinya gini, kalau misalkan ada yang menang juara 1, 2, 3 itu dapat hadiah dan hadiahnya dari iuran peserta, maka hukumnya adalah haram lomba tersebut kecuali ada muhalil, ya, 1, 2 orang yang tidak membayar tapi punya hak yang sama. Dah. Terus yang kedua, kalau misalkan semuanya dapat tapi bukan hadiah sebetulnya itu, tapi dapat semacam kayak dengan jumlah yang sama, misalkan semuanya dapat dengan jumlah yang sama, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ya tidak ada masalah kalau kayak gitu. Makan misalkan dapatnya kotaan kabeh podo, ya tidak apa-apa, karena bukan hadiah yang dimenangkan oleh beberapa kelompok atau beberapa orang saja. Hah? Ya semuanya sama dapatnya gitu kan maksudnya kan? Nah ya. Loh, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Karena beda kalau hadiah itu kan berarti kan ada yang nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Ada lagi pertanyaan? Tadi berarti ada nisabnya ya, sesuai nisab emas atau Apa? perdagangan, sama kita dagang modal sama 10 juta. Kita kerja setahun, ternyata dihitung itu cuma paling mentok 20 juta. Hitungannya, hitungan seperti modal. Itu kena zakat apa? Enggak. Hitungannya nisabnya nisab emas. Sesuai nisab emas. Ya, harga jual barang yang akhir tahun ada. Kalau bawa nisab emas berarti tidak berzakat. Enggak. Meskipun perdagangan. Enggak. Kalau ternyata setelah dihitung di akhir tahun, oh, ternyata kurang dari nisab nih. Enggak keluarkan zakat. Sesuai emas, nisabnya emas. Nisabnya sesuai dengan nisab emas. Aslinya kan nisabnya sesuai dengan modal, pakai uang apa, dirham apa dinar. Tapi sekarang kan uang toh. Lah uang itu dihukumi sebagai dinar. Nilai apa?
zakatnya itu zakat dinar. Ada lagi, ada orang ATM itu kan keluar uang dia. Setelah ambil ATM dia lupa uangnya dia begini orang langsung keluar lalu hilang. Mama ada orang kita masuk, ada uang diambil, kita diambil uangnya, ngejar orang dan itu hilang. Terus uang ini gimana? Statusnya? Sudah kita katakan Sama. Iya sama kayak nggak boleh. Lu kotoh itu. Kalau itu kan ada prosedurnya. Kalau misalkan seperti itu kan prosedurnya kembali ke bank karena ada ya haknya itu. Maksudnya gini. Kalau kita nemu di tempat ATM itu uang yang belum diambil, kita kembalikannya kemana? Jangan orang yang tidak ada. Apakah bisa kita masukkan ke masjid? Enggak. Kalau ini kan sudah jelas. Jelasnya apa? Berarti ini milik nasabah bank itu. Tinggal kita kasihkan aja ke banknya. Sof, saya punya ini ada uang. Ya kan ada CCTV atau apa kan lebih paham. Banknya kan lebih paham, ada CCTV, ada jejak rekam jejaknya apa segala macam. Karena itu kan sudah jelas. Kalau itu jelas berarti ini milik nasabah bank. Kan itu sudah jelas, tinggal kembalikan aja ke banknya, kasih laporan kronologinya gimana. Wah, Tengku Tua Kori muncul. Ada lagi? Ya. Kalau yang gajian nggak zakat. Gajian itu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Gajian bulanan ada zakatnya, itu fatwa ulama. Boleh pakai boleh enggak? Kalau dagang kan sudah ada fikihnya di mazhab Syafi'i, dagang seperti yang tadi kita bahas. Jadi ngitungnya tetap dagangnya, bukan gajiannya. Tapi kalau sama gajiannya enggak masalah. Jadi ngitung zakat itu zakatnya itu di double jadi ya. Zakat fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi tadi yaitu zakat profesi bisa dipakai atau dan juga zakat yang tijarah. Hal apa? Kalau zakat profesi kan halnya cuma per bulan kan? Kalau nggak salah. Iya kan? Kan per bulan dipotong, bukan tahunan. Zakat profesi diambil dari gajinya dia. Ada lagi? Qobliyah atau ba'diyah yang 4 rakaat seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur kan 4. Itu bisa dilaksanakan 4 langsung dengan 1 salam atau 2 salam. Afdolnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, jadi 2 salam. Itu afdolnya. 2-2, tidak langsung. Hah? Kalau terima warisan, Kenapa? ngasih duitnya sama. Ngasih duitnya? Warisan laki sama perempuan beda dong. Warisan itu kan beda laki sama perempuan. Sudah diatur dalam Al-Quran itu. Anak laki, anak perempuan akan berbeda. Misul hadil unthayain kan, kalau laki itu 1 bagian, yang perempuan setengah bagian. 2 banding 1. Ya, 1 dan 2 bagian. Ada lagi, udah. Wallahu a'lam bishawab. Amin.